Mohon perhatian. Ada sesuatu di dalam air. Tiba-tiba muncul sesosok mayat. Membuat orang ini takut dan terpeleset. Hampir jatuh ke dalam air. Dia memeluk papan agar dia tidak jatuh ke bawah. Mayat itu terlihat seperti sedang menatapnya dia. Melayang ke arahnya. Dia menangis minta tolong tetapi akhirnya kelelahan. Untung adik dia tepat waktu tarik dia ke atas. Pria ini baru saja lolos dari kematian. Tapi kenapa dia takut dengan mayat itu? Di masa depan, ada sebuah virus ajaib muncul di dunia. Infeksi yang sangat kuat. Manusia sekali terinfeksi pasti akan mati. Kedua saudara berpikir. Cara yang terbaik untuk jauhi virus adalah balik ke pantai tempat yang mereka lahir. Mereka bawa pacar ikut. Di tengah jalan dihentikan oleh satu mobil. Ketika mereka menutupi pintu mobil, orang itu bernama Frank ingin minta sedikit oil. Tapi sekarang mereka juga lah kurang oil jadi tidak mau kasih. Tiba-tiba Kate melihat putri punya Frank sudah infeksi. Brian melihat itu langsung nyala mobil untuk lari. Frank langsung ketuk pintu mobil. Di saat panik mobil terlalu cepat. Belum jalan lama sudah rusak mobilnya. Saat itu Danny kasih saran bawa oil ke mobil punya Frank. Kate langsung menolak. Tapi mereka tidak ada pilihan lain. Tetap di sini juga akan mati. Jadi mereka tanpa rasa malu balik ke tempat tadi. Frank bilang ada pusat bantuan di dekat sini. Ada vaksin yang bisa menyembuhkan putri dia. Tapi Brian tidak mau ikut sama dia. Ingin menembak. Langsung dihentikan oleh Danny. Bilang ada caranya. Biar anak dan Frank duduk di belakang. Gunakan nilon untuk memisahkan. Disinfeksi semua kursi dan roda kemudi. Mereka datang ke pusat. Bobby dengan baik hati duduk obrol dengan gadis kecil itu. Yang lain masuk ke dalam untuk mencari vaksin. Mereka tidak menyangka bahwa para dokter di sini semuanya terinfeksi. Tidak ada vaksin di sini. Tiba-tiba gadis kecil tidak bisa bernafas. Jatuh tak bisa bernafas. Situasi mendesak. Bobby tidak takut dengan bahaya melepas film plastik. Beri gadis kecil itu tangki oksigen. Tanpa diduga, bayi itu batuk darah dan kena wajah Bobby. Pasti akan sakit. Saat itu mereka balik ke mobil. Dia takut mereka akan mengetahuinya dan meninggalkan dia. Jadi langsung menutup nilon. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sebelum pergi, anak bilang sama ayah jika ingin buang air kecil. Frank menolak ingin anak pergi sendiri. Karena takut akan ditinggal sama yang lain. Tapi gadis itu sangat lemah. Baru berapa langkah sudah jatuh. Frank patah hati. Langsung gendong anaknya. Memohon pada yang lain jangan tinggalkan mereka. Tapi mereka baru jalan, Brian sudah buang barang punya mereka keluar. Lalu memaksa Danny masuk ke mobil. Melihat mobil pergi. Frank tidak mau anaknya melihat. Menyanyikan lagu anak-anak. Kemudian mereka datang ke sebuah rumah besar. Saat ini Bobby agak sedih. Brian karena ingin istri tidak sedih lagi. Menekan dia ke bawah dan cium. Tapi langsung didorong sama dia. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Sampai malam, pemilik rumah itu pulang. Menangkap tamu yang tidak diundang. Mereka melepaskan kedua saudaranya. Tapi wanita tetap tinggal di sini. Ketika buka pakaian untuk meriksa, noda merah punya virus di tubuh Bobby ditemukan. Membuat semua orang takut. Pemilik rumah usir mereka pergi. Gadis itu terinfeksi tetapi tidak berani berbicara. Di jalan, 4 orang tidak mau omong apa. Kate duduk di samping Bobby yang kena virus. Hanya bisa duduk jauh darinya. Tapi yang lebih takut adalah Brian. Wanita ini sudah infeksi. Brian menariknya keluar. Tinggalkan beberapa barang penting. Tinggalkan dia tanpa ragu. Memang semua hanya peduli kepada diri sendiri. Mobil mereka akan habis bahan bakar. Melihat di depan ada sebuah mobil. Brian bergegas ke situ untuk hentikan mobil itu. Danny turun minta bahan bakar dengan sopan. Tapi dua wanita itu menolak. Harus menggunakan cara keras. Brian keluar menembak terus ke mobil itu. Tapi dia ditembak ke kaki. Brian jatuh masih bisa bunuh wanita itu. Danny bantu perawatan luka. Tidak sengaja menemukan noda merah di tubuh Brian. Ya ampun, Brian juga terinfeksi. Dia melihat pistol di belakang Brian. Tidak tahu sedang berpikir apa. Bria simpan pistol. Tidak ada yang mau omong apa. Penyakit Brian semakin parah setiap saat. Sampai malam, dia melamun. Sekarang Kate memberi sinyal ke Danny.
Dia menggertakkan giginya dan mengambil pistol dan kunci mobil Brian. Di saat ingin menyalakan mobil baru sadar jika itu bukan kuncinya. Ternyata Brian mengetahuinya sejak awal. Brian berkata jika ingin meninggalkannya, tembak dia. Tidak menyangka orang yang sering protes kakak membunuh orang. Dan orang pertama Danny bunuh adalah kakak kandungnya. Setelah itu Danny dan Kate sampai ke pantai. Ini adalah tempat Danny dan kakak tinggal ketika mereka masih kecil. Tapi sekarang dia tidak bersenang seperti dulu lagi. Hidup lebih menyakitkan daripada mati. Oke, film berakhir di sini. Terima kasih, sampai jumpa.